Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini insyaallah kita kajian yang terakhir dari buku Wudu Nabi. Semoga Allah mudahkan menamatkan seluruh bahasan yang ada di buku ini dengan merangkum seluruh bahasannya mulai dari awal sampai akhir. Buku yang kita pelajari ini saya rangkum dahulu sekitar awal 2022 dari 5 kitab, yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan, kemudian Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ini sudah tamat jilid 1 di Bandara dulu, kemudian sedang menamatkan jilid 2 di BDI, sedangkan jilid 3 bagian jenazah sudah tamat di Istiqlal. Kemudian Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz saya tamatkan dulu tahun 2018-an di Bandara di hari Senin. Kemudian dirangkum juga dari Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Jadi buku yang kita pelajari ini adalah rangkuman dari 5 kitab ulama. Teman-teman bisa lihat maraji'nya di bagian depan. Afwan sebelumnya, bahwa di dalam kajian ini seri pertamanya tidak langsung pembahasan ke buku Wudu Nabi. 2 pertemuan perdana kita membahas tentang berbagai ikhtilaf di kalangan para ulama dan bagaimana seorang muslim menyikapinya. Saya berharap teman-teman kalau tidak ikut kajian ini sedari awal bisa nonton dari versi pertamanya. Seri pertama, seri kedua itu sangat penting dikarenakan kita akan menghadapi ikhtilaf para ulama dalam pembahasan fikih yang seorang muslim itu perlu tahu bagaimana cara menyikapinya. Karena kadang-kadang kita menuntut ilmu, ketika kita dapati ada perbedaan pendapat, baik di antara para ulama maupun para guru-guru, ustadz-ustadz kita, kadang kita bersikap tidak bijaksana. Kadang mengadu domba secara sengaja maupun tidak sengaja, membentur-benturkan pendapat. Padahal kedua-duanya guru-guru kita ini semuanya adalah ahlu sunnah yang bermanhaj salafus saleh. Hanya gara-gara perbedaan masalah fikih kemudian kadang-kadang melahirkan perselisihan bahkan sampai perpecahan. Baik, kita langsung ke halaman 6. Saya sikat-sikat dan saya lompat-lompat hanya untuk mereview seluruh bahasan. Pengertian wudu, bahwa wudu itu artinya kebersihan, kecerahan. Secara istilah, wudu itu menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara dicuci dengan sebagian anggota tubuh yang lain dengan cara diusap. Yang jelas pakai air, itu namanya wudu. Yang dicuci diantaranya wajah, tangan, kaki. Sedangkan yang diusap diantaranya adalah kepala. Begitu juga yang sudah berlalu dalam penjelasan kita, perban, jilbab, sorban, khuf, sepatu, kaos kaki, ini bisa jadi diusap saat berwudu. Kemudian dalil pensyariatan wudu. Wudu disyariatkan dengan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6. Tidak perlu saya jelaskan lagi dan tidak perlu dibacakan lagi. Dalil dari sunnah, ya diantaranya sabda Nabi SAW, salat itu tidak akan diterima sampai berwudu terlebih dahulu apabila seseorang itu berhadas. Nabi juga bersabda, bagian akhir, kunci salat adalah bersuci, tahrim atau pembukanya adalah takbir, dan tahlil atau penutupnya adalah salam. Sudah pernah kita jelaskan, tahrim itu artinya pengharam, yang artinya mulai dari takbir sudah diharamkan untuk makan, minum, dan berbicara dengan pembicaraan manusia. Begitu selesai salam, maka sudah halal, yaitu halal untuk makan, minum, dan berbicara dengan pembicaraan manusia. Dalil ketiga, dalil ijma'. Para ulama semuanya bersepakat, sholat tidak sah
kalau tidak wudu terlebih dahulu atau tidak bersuci terlebih dahulu selama masih bisa dilakukan. Yang boleh sholat tanpa wudu hanya yang tidak bisa melakukannya. Seperti orang di penjara tidak dikasih air. Ya, di situ dia tidur, di situ dia BAB, di situ dia BAK. Ditahan oleh orang kafir misalnya. Dalam kondisi demikian dia bisa sholat meskipun tidak berwudu, tetapi diganti dengan apa? Tayammum. Bahkan kalau dia tidak bisa tayammum, dia sholat tanpa wudu, tanpa tayammum. Misalnya dia dipenjarain di dalam kondisi tangannya diikat, jadi tidak bisa bergerak. Nah, keutamaan wudu. Satu, nanti di hari kiamat wajah, tangan dan kakinya bersinar putih, tanda bekas wudu. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, diganjar dengan surga. Yang keempat, diangkat derajatnya. Yang kelima, ditambah kesempurnaan imannya. Yang keenam, wudu itu akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat. Yang ketujuh, wudu bisa menguraikan ikatan syaitan. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat tentang keutamaan wudu. Silakan dirujuk kepada kitab-kitab hadis yang lengkap. Bab berikutnya, syarat berwudu. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka wudu tidak sah. Satu, Islam. Kalau ada orang kafir wudu, wudunya tidak sah. Saya pernah contohkan di kajian ini, tapi waktu itu belum di Masjid Nasai, masih di Masjid Bandara. Saya contohkan kalau ada orang kafir mau masuk masjid karena keluarganya nikahan. Lalu ada yang berkomentar, oh maaf Pak, Bu ya agamanya bukan muslim kan? Ya enggak boleh masuk masjid kalau enggak wudu dulu, silakan wudu dulu katanya. Ya maka ini tidak perlu dan tidak ada manfaatnya. Karena orang kafir tidak sah wudunya. Kemudian yang kedua, berakal, maka orang gila dipaksa sholat, dipaksa berwudu, tidak ada manfaatnya. Karena mereka bebas, tidak perlu melakukan sholat sekalipun. Ya, bagi yang memang gila. Kemudian tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian niat yang sesuai untuk berwudu. Berarti kalau ada orang cuci muka, kemudian lanjut cuci tangan, kemudian usap-usap rambut, usap-usap kepala, lalu kemudian cuci kaki. Ya, gerakannya mirip sekali dengan orang berwudu, tetapi niat di hati tidak bermaksud untuk wudu, berarti tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya berarti kalau seandainya dia mau sholat zuhur, kemudian dia bilang gini, tadi aku ingat kayaknya jam 11 tadi di kamar mandi, aku tadi cuci muka, kemudian cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Oh berarti kan sudah kayak wudu, berarti tidak usah wudu lagi katanya. Sahkah sholatnya yang zuhur ini? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pergerakan dia yang tadi itu tidak diniatkan wudu, maka wudu tidak sah. Kemudian yang kelima, niat wudu ini terus ada, tidak putus sampai wudunya selesai. Kalau di tengah-tengah diputus niatnya, misalnya karena kehabisan air, masih mau telepon air tandon dulu. Nanti air tandon telepon dulu. Dia sudah niat putus. Maka wudu tidak boleh dilanjut. Tidak boleh dilanjut. Tidak boleh dilanjut. Misalnya setelah telepon tandon, air tandonnya bilang, oh masih 1 jam lagi Pak. Waduh masih lama ya. Nah, akhirnya dia cari air di kulkas misalnya. Oh ketemu air di kulkas. Saya lanjut aja yang tadi. Dia melanjutkan misalnya tinggal kepala, tinggal kaki. Maka tidak sah wudu yang tadi. Dan yang sekarang dikarenakan niat wudunya sudah putus di tengah jalan. Yang keenam, baru sah apabila menggunakan air yang suci dan menyucikan. Seperti air sumur, air laut, mata air, air di danau, air hujan yang ditampung di drum. Adapun semata-mata benda cair tapi tidak suci atau mensucikan, maka tidak bisa dipakai untuk berwudu. Seperti di sini dicontohkan berwudu pakai susu, pakai kopi, Coca-Cola dan lain-lain. Ya, ini tidak sah wudunya. Kemudian yang ketujuh,
baru sah berwudu apabila airnya halal. Seperti punya sendiri. Apabila dia berwudu pakai air tetangga, misalnya di rumahnya habis air, kemudian mau sholat subuh, susah untuk wudu. Dia keluar, kemudian pindah ke pekarangan tetangga, wudu di tempat tetangga. Maka tidak sah wudunya dikarenakan airnya bukan punyanya atau dia belum izin. Berarti air hasil gosop, hasil nyolong. Kemudian yang kedelapan, dilakukan setelah selesai dari buang air dan sudah istinja atau istijmar. Maksudnya begini, apabila ada orang berwudu, sebelum berwudu dia buang air terlebih dahulu, maka buang airnya harus selesai dulu. Tidak cukup hanya selesai, harus cebok dulu. Apabila ada orang wudu sambil BAB, untuk menghemat waktu sambil BAB sambil nyicil wudu, maka tidak sah wudunya. Karena BAB-nya belum selesai. Dan harus istinja dulu, berarti cebok selesai dulu. Baru kemudian wudu. Kalau ada orang cuci muka, cuci tangan, kemudian cebok. Habis cebok, usap kepala, habis itu cuci kaki, maka tidak sah wudunya. Kesembilan, tidak sah apabila sebelumnya tidak menghilangkan benda atau zat yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Di sini diberi contoh kutek, tanah liat, lempung, lilin, cat, lem, ya, lem yang mengeras, pewarna yang melapisi rambut yang tidak menyerap ke dalam rambut, korektor tulisan atau seperti tip dan lain-lain. Benda-benda seperti ini harus dihilangkan terlebih dahulu semaksimal mungkin dari badan sebelum berwudu. Kecuali kalau benda-benda ini tidak berada pada anggota wudu. Misalnya kena cat tapi di lengan atas. Toh wudu itu tidak harus kena lengan atas. Tapi kalau kutek ditaruh di kuku, kuku ini masuk dalam anggota wudu. Maka dia harus hilang terlebih dahulu, baru bisa sah apanya? Wudunya. Kesepuluh, masuknya waktu sholat. Ini hanya berlaku untuk yang hadasnya daim. Hadasnya terus menerus. Diberi catatan kaki nomor 15, seperti wanita istihadah yang darahnya terus mengalir. Kemudian ada orang salasul baul atau salisul baul. Kencing terus menerus. Sedikit-sedikit keluar air kencing. Keluar darah dari dubur terus menerus. Ya, kemudian keluar angin tanpa bisa ditahan. Dan kondisi semacam itu, orangnya tidak boleh wudu dulu sebelum masuk waktu sholat. Kalau sholat zuhurnya jam 12.20, berarti baru masuk 12.20 baru sah wudunya. Jadi kalau dia jam 12 sudah wudu, maka tidak sah baginya. Dikarenakan rentang waktu mulai dari jam 12 sampai 12.20 sangat memungkinkan keluar apa? Keluar apa? Hadas. Rangkaian wudu yang sempurna di bab berikutnya. Kita ini sedang bicara rangkaian wudu sempurna. Kita tidak sedang bicara mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya yang sempurna ya begini. Oke? Satu, tetapkan niat di hati untuk berwudu. Kembali lagi ke syarat wudu nomor 4. Yang kedua, ucap bismillah. Meskipun ada ikhtilaf para ulama, sebagian mengatakan ini hanya sunnah saja. Kemudian yang ketiga, cuci kedua telapak tangan sambil jari jemarinya di sela-sela. Keempat, bersiwak atau sikat gigi meskipun hanya sunnah. Kumur-kumur, sebagian ulama mewajibkan, sebagian mensunnahkan. Istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar, yaitu menghembuskan air keluar dari hidung. Ini usahakan dilakukan saat berwudu. Meskipun sebagian ulama mengatakan apa tadi? Sunnah saja. Yang kelima, basuh atau cuci wajah 3 kali. Kemudian cuci tangan sampai dengan siku. Sampai siku.
Perhatikan di catatan kaki nomor 19, boleh airnya itu mengalir dari jari menuju siku, boleh siku menuju jari. Kemudian kalau mau cuci tangan itu 3 kali, boleh kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, boleh juga kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Yang penting dahulukan kanan. Yang ketujuh, usap seluruh kepala. Usap kepala. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut di awal, di bagian ubun-ubun, ya, kemudian ditarik sampai dengan tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dan tidak ada hadis yang sahih tentang mengusap leher. Sebagian orang itu ada yang mengusap kepala, terus dari ke depan, besok ke kuping, lanjut ke leher, depan belakang. Leher ini tidak ada dan tidak termasuk anggota wudhu. Hanya sampai tengkuk. Kemudian usap telinga dengan cara memasukkan telunjuk ke dalam telinga, jempol menggosok daun telinga bagian belakang. Untuk rambut panjang, perempuan misalnya rambutnya panjang, maka dari depan hanya sampai tengkuk dan tidak perlu dihambur lagi ke depan. Cukup sampai tengkuk, sudah. Dan tidak perlu juga kayak iklan conditioner. Habis di ini kemudian seluruh rambutnya di sepanjang itu di apa ini? Digini, gitu. Dibasahi, tidak perlu. Pokoknya dari depan sampai tengkuk dan tidak perlu dihambur. Nomor 8, basuh atau cuci kedua kaki dan mencuci kaki ini sampai dengan mata kaki. Dilakukan sebanyak 3 kali. Boleh kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, boleh juga kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Untuk wanita yang takut auratnya terbuka karena tempat wudhunya itu terbuka, maka dia cukup usap jilbab. Nanti insya Allah di bagian akhir didetailkan. Untuk orang yang buntung, baik tangan maupun kaki, maka cukup mencuci sampai batas yang tersisa bila masih ada sisanya. Dan cukup ujungnya bila habis anggota wudhunya. Contoh, ada orang buntung sampai dengan pergelangan tangannya. Berarti anggota wudhunya masih tersisa atau tidak? Masih. Sampai mana? Sampai siku. Maka yang tersisa dicuci. Ada orang yang buntung itu seluruh lengannya sampai ketiaknya. Masih ada anggota wudhunya? Tidak ada. Maka apa yang dilakukan? Cuci ujung yang tersisa. Kalau ada orang buntung kakinya, buntungnya hanya jari jemarinya. Masih ada anggota wudhunya? Berarti apa yang dicuci? Seluruh yang tersisa sampai dengan mata kaki. Kalau ada orang buntung sampai dengan lututnya, maka apa yang dilakukan? Cuci ujungnya saja. Rangkaian wudhu yang sempurna ada di 2 hadis yang panjang, tidak perlu saya jelaskan lagi, teman-teman bisa baca. Kesembilan, lakukan seluruh rangkaian tadi dengan tertib dan mualat. Tertib itu artinya berurutan, artinya wajah, tangan, kepala, kaki tidak boleh tertukar. Menurut pendapat yang lebih kuat, yang juga kita kuatkan di sini, tidak boleh wudhu kaki dulu, nanti diakhiri dengan muka. Muka atau wajah, tangan, kepala, kaki itu harus berurutan, tidak boleh terbalik. Pendapat yang juga yang lebih kuat, wallahu alam, adalah harus mualat atau berkesinambungan. Di mana wajah dengan tangan harus nyambung. Tangan dengan kepala harus nyambung, kepala dengan kaki harus nyambung. Kalau misalnya wajah kemudian tangan itu terpisah misalnya 5 menit. Misalnya karena ngobrol dulu atau kehabisan air baru cari sana cari sini. Ya, maka ini tidak mualat namanya, tidak berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan berarti harus diulang dari awal. Apa patokannya dikatakan mualat atau berkesinambungan? Disebutkan di sini di bagian-bagian akhir. Indikatornya mualat itu adalah anggota wudhu yang sudah dicuci atau yang sudah diusap itu masih basah. Belum kering saat akan melakukan pencucian atau pengusapan anggota wudhu yang berikutnya. Kalau sudah kering maka sudah tidak bisa. Biasanya 5 menit di kulit itu kering atau tidak? Kering.
Ya, kita simulasikan ada orang sedang wudu, tiba-tiba airnya mati. Terus dikasih tahu, oh jangan wudu di sebelah situ. Contohnya Nasai ini. Wah mati airnya, oh ya habis di situ airnya. Kalau mau pindah ke belakang. Nah dia keluar. Lewat mana dia? Mungkin dia ambil sendal, terus keluar sana. Naik ke tangga situ, naik ke sana. Sampai di tempat wudu di belakang, ternyata dia pegang wajahnya sudah kering. Berarti dia harus wudu dari muka lagi. Maksudnya dari awal. Berikutnya yang 10, berdoa setelah wudu, doanya ada di situ. Dan selesailah rangkaian wudu yang sempurna. Sekarang seluruh rangkaian wudu yang sempurna tadi dibelah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita mau tahu yang mana saja yang wajib, mana yang sunnah, bukan untuk meremehkan yang sunnah. Bukan untuk membiasakan wudunya cuma yang wajib tok. Kita mau tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, siapa tahu ada satu kondisi di mana kita wudu tapi terbatas. Misalnya terbatasnya airnya. Sedang kemarau, atau betul-betul tidak ada air, kecuali hanya tersisa misalnya sebotol, itu pun harus dibagi beberapa orang, maka mereka mungkin hanya mencukupkan wudu dengan yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya tidak dilakukan. Atau misalnya karena orang itu sakit. Kalau dia sakit mungkin ada bagian tertentu yang tidak mungkin dilakukan. Kebetulan yang tidak bisa dilakukan ini hanya sunnah. Kalau memang hanya sunnah, boleh untuk dia tidak usah melakukannya karena keterbatasan tadi. Tapi dalam kondisi lapang, maka jangan ditinggalkan. Baik, apa saja yang wajib di dalam wudu? Sebenarnya ada perbedaan pendapat ulama. Yang kami tuliskan di sini, yang saya sendiri lebih pilih pendapatnya, adalah hanya 4. Ditambah dengan 2 yang lain. Apa saja yang wajib? 1, cuci wajah. Yang kedua, cuci tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap kepala termasuk telinga. Yang keempat, mencuci kedua kaki. Itu aja yang wajib. Maksud saya 4-nya ini, di luar dari 2 setelahnya, berarti yang lainnya itu sunnah. Seperti kumur-kumur. Ya. Siapa tahu orang mau wudu tapi tidak bisa kumur. Maka tidak apa-apa. Wudu meskipun tidak kumur. Contohnya baru cabut gigi. Dan dokter bilang ini jangan dulu ya. Di kumur-kumur jangan dulu. Khawatirnya nanti darahnya keluar lagi. Maka dia wudu langsung setelah cuci telapak tangan langsung muka. Ada orang pilekan orangnya. Kena sesuatu di dalam rongga hidungnya dia langsung pilek misalnya. Maka dia kesusahan kalau mau istinsyak. Paling banter hidungnya cuma dikasih air aja. Kalau disuruh gini, nggak bisa deh. Begitu ada masuk sedikit, sakit sininya, pilek, dan seterusnya. Maka boleh untuk dia tidak usah istinsyak. Kecuali kalau kita berpendapat bahwa istinsyak itu wajib. Tadi saya sudah bilang ada perbedaan pendapat ulama. Yang mewajibkan istinsyak, istinsar, kumur-kumur jangan paksa. Bila ada orang yang mengatakan itu hanya sunnah. Bila ada juga yang mengatakan ini hanya sunnah, maka jangan paksa orang lain untuk ikuti pendapatnya. Memang ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya lebih pilih pendapat bahwa yang wajib hanya yang 4 ini. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, karena yang disebutkan di ayat hanya ada 4. Sisanya disebutkan dalam hadis. Sebagian ulama, dan ini yang saya ikuti pendapatnya, mana yang disebutkan di ayat itu yang wajib. Mana yang dipraktekkan oleh Nabi setelahnya, yang di luar dari ayat, itu tambahannya adalah sunnah. Ada 2 yang tadi saya bilang, yang juga termasuk wajib, tambahan dari yang 4, yaitu tertib dan muwalat. Tertib dan muwalat, menurut sebagian ulama. Adapun tertib dan muwalat itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Tertib itu artinya urutan, muwalat itu artinya berkesinambungan. Apa saja yang sunnah di dalam wudu? Kalau kita katakan ini sunnah, berarti kalau dikerjakan wudunya semakin berpahala. Tapi kalau Anda menemukan kondisi di mana Anda tidak bisa melakukannya, maka tidak apa-apa. Kita tidak paksakan untuk Anda melakukannya. Apa saja? 1, mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, sikatan, sikat gigi, baik sikat gigi yang kita pakai sehari-hari maupun dengan siwak. Yang ketiga, berkuat-kuat dalam istinsyak.
Yaitu gini. Masukkan ke hidung dengan kuat-kuat. Ini sunnah. Kecuali kalau puasa. Kalau berpuasa, berkuat-kuat saat istinsyak justru makruh. Keempat, menyela-nyela jenggot yang lebat saat membasuh wajah. Ini juga sunnah. Kelima, menyela jari jemari tangan dan kaki saat membasuh. Perhatikan teman-teman, yang sunnah itu adalah ini sela-selanya jari di sela-sela gitu pakai jari. Kalau ini kaki berarti jari-jari kaki ini sela-selanya digosok-gosok. Ini sunnah. Tapi kalau ada orang hanya mencuci kaki dengan sekedar mengalirkan air. Seperti dia buka keran terus kakinya menari di bawah keran. Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat dia yakin betul bahwa air itu mengenai seluruh kaki yang harus kena air. Ya. Karena saya perhatikan ada sebagian teman-teman itu bahkan di tempat wudhu itu dia bolak-balik badannya. Ini. Dan bagi saya itu tidak masalah. Dia buka air, buka keran, terus kakinya hanya narik gini. Terus bahkan dia sampai gini. Gitu. Dia balik badan untuk memastikan air itu kena di tumitnya, di telapaknya. Dia tidak merunduk untuk memegang kakinya. Selama dia yakin airnya kena di kaki, yang memang wajib kena air, tidak masalah. Dikarenakan menyela dan menggosok-gosok itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah meratakan air di anggota tubuh yang memang harusnya kena air. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, termasuk juga sunnah 2 atau 3 kali. Dalam berkumur, istinsyak, istinsar, wajah, tangan, kaki. Karena yang wajib hanya 1 kali. Ada di catatan kaki nomor 26, sudah saya tuliskan juga pada pertemuan sebelumnya. Yang dicuci di dalam wudu minimal 1 kali, sunnah 2 atau 3 kali, maksimal 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun yang diusap di dalam wudu, maka maksimal 1 kali, tidak boleh lebih. Seperti kepala. Kepala itu tidak boleh 3 kali. Sebagaimana kita lihat pada sebagian orang, mereka mengusap kepala 3 kali, cuci telinga 3 kali. Padahal kepala dan telinga ini hanya usap, bukan cuci. Ya, yang lebih parah lagi, kita lihat kepalanya ditaruh di bawah keran, kemudian keramas. Habis itu sisiran. Ya. Yang ketujuh, termasuk juga sunnah, menggosok. Ya, saat membasuh. Gosok itu cuma sunnah. Yang wajib itu mengenakan air pada kulit. Makanya tadi saya bilang, kalau saya lihat misalnya ada orang tangannya hanya menari di bawah air keran, kakinya hanya dibolak-balik di bawah air keran. Kalau dia memang yakin airnya kena di kulit, maka sah. Karena gosok-gosok itu hukumnya sunnah. Kedelapan, mendahulukan tangan dan kaki kanan. Ini juga sunnah. Selama masih bisa dulukan kanan, kanan duluan. Tapi kalau ada orang tidak bisa dulukan kanan, misalnya harus kiri. Anggaplah karena penopangnya, enggak lah begitu ya. Ya udah antum bayangkan sendirinya. Pokoknya dia tidak bisa kanan duluan. Ya. Kalau memang terpaksa kiri duluan, tidak masalah. Atau bahkan ada orang berwudunya hanya kiri. Kok bisa? Tangannya cuma kiri, kakinya cuma kiri. Kemudian yang ke-9, meminimalisir penggunaan air. Tapi tetap sempurna wudunya. Hemat air itu sunnah di dalam wudu. Jangan sampai saat kita berwudu, keran dibuka lebar-lebar. Bahkan seandainya pun kita wudunya di kolam renang, maka minimalisir air atau hemat air itu tetap sunnah. Tidak kita bilang, oh ini kan airnya ini enggak lari-larinya cuma di sini aja. Ya, airnya juga banyak kok ini. Bahkan seandainya ada orang berwudu di sungai, maka dia tetap disunahkan untuk minimalisir air. Kemudian termasuk juga yang disunnahkan adalah doa setelah wudu. Kemudian sholat sunnah wudu. Berikutnya pembatal wudu. 1, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Mencakup
feses, dan air seni. Ini membatalkan wudu apabila keluar. Kemudian angin. Ya. Kemudian juga air madhi, air mani dan wadi. Ini membatalkan wudu. Bahkan untuk air mani tidak bisa hanya sekedar berwudu. Kalau memang mau sholat harus mandi. Kemudian yang keempat adalah darah istihadah. Ini juga membatalkan wudu. Makanya untuk wanita yang istihadah, maka dia baru boleh wudu setelah masuknya waktu. Kalau dia kesusahan untuk sholat pada masing-masing waktu, dia boleh lakukan jamak suri. Yaitu sholat zuhur di bagian akhir waktu, sedangkan asar dilakukan segera begitu masuk waktu. Jadi seolah-olah jamak, padahal hanya sekedar mendekatkan waktunya. Bagi wanita istihadah. Berikutnya, yang juga termasuk pembatal wudu, keluar najis dari selain kubul dan dubur. Ya, seperti keluar darah atau nanah. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan ya, yang jumlahnya tidak bisa dikendalikan, maka cukup ditutup, kemudian bertakwa kepada Allah semampunya. Karena sebagian sahabat Nabi di zaman dahulu ketika mereka ikut berperang, lalu kemudian mereka terluka, mereka berusaha untuk membalut lukanya, kemudian sholat meskipun darahnya mengalir. Tapi kalau ada misalnya keluar najis dari selain kemaluan depan dan belakang, misalnya feses tapi keluarnya lewat perut, maka ini juga termasuk pembatal wudu. Kok bisa feses keluar dari perut? Misalnya karena memang penyakit. Ya, karena penyakit dia tidak bisa keluarkan feses dari jalur yang normal, dibikinkan jalur baru lewat perut. Maka ini kalau keluar fesesnya, batal wudunya. Kemudian yang ketiga, hilangnya kesadaran seperti tidur nyenyak dengan posisi apapun, pingsan, koma. Kemudian juga termasuk pembatal wudu, hilang akal, gila, mabuk, dan yang semacamnya. Termasuk pembatal wudu, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Meskipun ada perbedaan pendapat para ulama, sebagian mengatakan menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu adalah yang kena langsung tanpa pembatas. Sebagian lagi mengatakan yang membatalkan itu adalah kalau menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Sebagian lagi mengatakan tidak batal. Ya. Sebagian lagi mengatakan batal mutlak. Adapun yang kami ambil di sini, yang kita letakkan di sini, dan yang lebih kuat insya Allah adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat. Itu yang membatalkan wudu. Berikutnya, yang juga membatalkan wudu adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama, menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak. Sebagian mengatakan batal mutlak. Sebagian mengatakan tidak batal mutlak. Sebagian mengatakan batal kalau kenanya itu langsung tanpa pembatas. Sebagian lagi mengatakan batal itu kalau syahwat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah batalnya kalau syahwat. Yang ketujuh, makan daging unta. Yang kedelapan, murtad dari Islam. Insya Allah saya lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Aktivitas yang wajib didahului wudu. Berarti harus wudu dulu. Kalau tidak wudu maka tidak sah. Yang pertama sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini wajib bagi yang masih mampu melakukannya. Kemudian tawaf. Meskipun pendapat yang lebih kuat yang saya pilih adalah bahwa wudu untuk tawaf itu sunnah tawaf. Bukan syarat sah tawaf. Saya taruh di sini di bagian yang wajib karena memang di buku yang menjadi rujukan meletakkan tawaf di tempat yang wajib, bukan yang sunnah. Saya pribadi sekarang lebih pilih wudu itu hanya sunnah tawaf, bukan syarat sah tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Ini juga saya letakkan di sini karena ini yang ada di buku rujukan. Tetapi saya pribadi, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan menyentuh mushaf itu tidak wajib wudu. Ya. Yang tidak boleh itu adalah orang yang junub. Maka mereka tidak boleh menyentuh mushaf. Berikutnya, aktivitas yang sunnah didahului wudu. Kalau bisa wudu dulu. Satu, tawaf. Bagi yang berpendapat tawaf itu sunnahnya wudu dulu. Kedua, baca Quran. Bila kita berpendapat baca Quran itu tidak wajib wudu dulu. Melainkan sunnah saja. Kemudian di sini tidur. Sebelum tidur sunnah wudu dulu. Yang kedua, zikir, berdoa, termasuk juga baca Quran. Ketiga, bagi yang junub bila hendak makan atau minum dan tidur. Yang keempat, bagi yang ingin mengulangi jima'. Misalnya karena punya beberapa istri atau satu istri tapi ingin beberapa kali. Kemudian yang kelima, sebelum mandi wajib atau mandi sunnah.
Sunnahnya wudhu dulu. Kemudian yang keenam, untuk setiap kali sholat dan wudhu untuk sholat sebelumnya belum batal. Misalnya dari zuhur sampai asar wudhunya belum batal. Tapi dia mau wudhu lagi untuk asar. Maka itu sunnah. Yang ketujuh adalah untuk sujud tilawah dan sujud syukur. Ini sunnah didahului wudhu dulu. Berikutnya, yang sunnah untuk setelahnya wudhu. Sunnah diikuti wudhu, berarti setelah pekerjaan ini sunnahnya wudhu. Satu, makan sesuatu yang dipanggang atau dia dijilat api. Seperti kambing guling itu kena enggak? Kambing guling itu kena api langsung ya? Oke. Ayam panggang, ya bebek panggang dan seterusnya. Yang langsung dijilat api. Ini sunnah untuk wudhu setelahnya. Kedua, setiap kali berhadas. Setelah hadas, langsung wudhu. Ketiga, muntah. Yang keempat, mengusung jenazah. Nah, hal penting terkait wudhu. Satu, boleh mengeringkan air wudhu. Pakai handuk, tisu, atau yang semacamnya. Sebagaimana yang barusan saya lakukan. Keringkan itu boleh. Ada pun yang mengatakan sunnahnya jangan dilap, maka ini salah. Kedua, sah wudhu meskipun telanjang. Ketiga, jagalah supaya tidak ada anggota wudhu yang luput dari air. Yang paling banyak dilalaikan adalah bagian siku, tumit, dan telapak kaki. Yang keempat, kalau ragu-ragu sudah wudhu atau belum, maka begini. Bila yakinnya adalah sudah wudhu, kemudian ragu, jangan-jangan sudah batal, berarti hukum asalnya sudah wudhu. Berarti tidak usah wudhu lagi. Bila tidak mau, tidak apa-apa. Bila yakinnya bahwa tadi itu sudah batal, kemudian ragu, sudah wudhu belum ya? Maka yang diambil adalah yang batalnya. Berarti sekarang ini harus wudhu. Qinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dianulir dengan keraguan. Kelima, tanya-tanyalah kepada ahli ilmu jika ada permasalahan terkait wudhu. Ya, kita saja, para asatidzah, kadang-kadang tukar pikiran masalah wudhu, padahal udah ngajar. Padahal ngajar wudhu dia sudah 10 tahun yang lalu. Kadang-kadang saat ngajar, ada yang baru terbesit di kepala. Seperti setahun kemarin, tiba terbesit di kepala saya. Kalau saya misalnya tidak bisa mengendalikan buang angin, kemudian saya wudhu untuk isya, ntar taraweh ini kalau buang angin harus wudhu nggak ya? Wudhu ini berlaku untuk isyanya tok, ataukah berlaku juga isya plus qobliyahnya, plus tarawehnya, plus witirnya? Ini baru terpikir di kepala setelah jadi dai sejak 2006 coba. Artinya maksud saya, jangan kita gengsi untuk bertanya kepada orang bila memang ada permasalahan wudhu yang kita belum mengerti. Meskipun kita ini sudah lama ngaji, apalagi sudah jadi dai. Justru menjadi dai punya kebutuhan untuk banyak bertanya. Supaya tidak sebarang berfatwa. Berikutnya, hal-hal yang diusap saat wudhu. Yang diusap saat wudhu, pertama khuf. Termasuk juga sepatu kulit atau sepatu dan kaos kaki. Menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun mengusap khuf, hukumnya itu boleh. Sebagian ulama berpendapat, bila memang sedang pakai sepatu atau khuf atau kaos kaki, lebih utama usap. Ketimbang dilepas, kemudian cuci kaki. Dikarenakan ini dalam rangka mengikuti Nabi, dalam rangka mengambil keringanan atau rukhsah, dan dalam rangka menyelisih ahli bidah, yang mereka tidak suka atau mengingkari adanya sunnah mengusap khuf. Tetapi mengusap khuf itu ada syaratnya. Ada 9. Tidak bisa teranggap mengusap khuf ini kalau tidak terpenuhi syaratnya. 1, baru Anda boleh mengusap khuf saat berwudu apabila khufnya dipakai sudah bersuci terlebih dahulu. Dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, hanya boleh usap khuf untuk hadas kecil. Kalau untuk hadas besar, wajib mandi dan buka penutup kaki. Ketiga,
dilakukan dalam jangka waktu maksimal. Mukim maksimal 1 kali 24 jam. Musafir maksimal 3 kali 24 jam. Kemudian khufnya, kaos kakinya, sepatunya terbuat dari bahan yang suci. Kalau dari yang najis, maka haram hukumnya. Oh iya, kalau dari bahan yang najis, maka tidak sah mengusap khufnya. Saya cek. Nah, teringat, waktu itu saya ketika menjelaskan, saya tulis di situ. Saya silang babi. Terus saya bilang, tidak bisa kalau sepatunya terbuat dari kulit babi. Terus saya ngomong gini, tetapi toh kulit babi tidak bisa disamak. Jadi intinya karena tidak bisa disamak juga nggak mungkin menggunakan kulit babi untuk bikin sepatu. Kemudian datang informasi, dikasih fotonya. Ustadz, ini di Jakarta, di toko sepatu, tertulis labelnya, sepatu ini mengandung kulit babi. Nah, saya bilang gini, ini sekarang saya klarifikasi. Yang saya sebutkan itu juga tidak salah. Karena benar bahwasanya kulit babi tidak bisa disamak, jadi tidak bisa pakai kulit babi untuk bikin sepatu. Sebagaimana kulit sapi. Bila maksudnya adalah untuk dijadikan sepatu. Adapun yang di zaman sekarang ternyata ada teknologi baru di mana kulit babi bisa dipakai buat sepatu. Buat campuran tapinya. Maka itu sama saja. Apakah bentuknya samakan ataukah campuran? Intinya sepatu yang mengandung kulit babi tidak layak untuk diusap. Karena mengusap itu adalah keringanan, sedangkan pakai babi itu tidak ada urgensinya. Berikutnya, khuf atau sepatunya tidak kena najis. Kalau ada najis, maka digosok terlebih dahulu, dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Kemudian khuf menutupi seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh, yaitu kaki sampai dengan mata kaki. Syarat berikutnya khufnya harus tebal, tidak menerawang memperlihatkan warna kulit. Syarat berikutnya khufnya harus halal, yaitu punya sendiri, bukan hasil malingan. Yang kesembilan, khufnya tidak dilepas setelah diusap. Apabila setelah mengusap khuf kemudian dilepas, maka ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang lebih tepat adalah dia wajib ulang dari awal wudunya. Beda pendapatnya ada di catatan kaki. Tidak usah saya gambarkan lagi karena sudah dibahas panjang lebar 2 pertemuan sebelumnya. Yang membatalkan mengusap khuf, 1 hadas besar. Yang kedua habis durasi maksimal, yang 1 kali 24 jam dan 3 kali 24 jam. Kemudian yang juga membatalkan mengusap khuf adalah dilepas, terlanjur melepas, dan sebelum dipakai lagi sudah terlanjur berhadas. Dan terakhir yang keempat, melepas khuf setelah diusap, menurut sebagian ulama. Cara mengusap khuf, yang diusap adalah bagian atasnya, bukan telapaknya. Diusap tangan kanan untuk khuf kanan, tangan kiri untuk khuf kiri. Tapi kalau mau silang-silang juga boleh. Ketiga, diusap hanya sekali. Tidak lebih dari sekali. Berikutnya, mengusap penutup kepala seperti jilbab dan imamah. Cara mengusapnya, ada yang diusap seluruhnya, seluruh jilbab boleh. Diusap dulu ubun-ubunnya, lalu kemudian dilanjutkan ke atas jilbabnya juga boleh. Kemudian mengusap perban. Untuk mengusap perban, maka ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Tidak boleh usap perban, kecuali yang lukanya itu memang kalau dibuka membahayakan. Ada luka yang bisa kena air, maka tidak boleh diusap. Tidak boleh juga ditutupi. Terutama di bagian yang anggota wudhu. Kemudian perban tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan. Saya tutup dengan kalimat yang terakhir. Pada pertemuan yang lalu saya contohkan, saya ketemu orang yang luka itu telapak tangan, tapi dia balut seluruhnya sampai punggung tangan. Maka ini membalut dengan perban lebih dari kebutuhan. Pahami? Kalau patah beda lagi. Kalau patah memang misalnya kalau patah tidak mungkin hanya, bisa nggak kalau patah itu hanya, mungkin ya mungkin.
Saya pernah lihat ada ikhwan, patah itu jarinya. Maka kasih kayu, lalu diperban. Tapi tidak digulung. Intinya gini, luka mau ditutupi pakai perban hanya boleh sebatas kebutuhan. Lebih dari kebutuhan tidak boleh, apalagi di area wudhu. Kalau sampai yang luka cuma telapak tangan, karena jatuh dari motor misalnya. Tapi yang dibalot sampai telapak tangan, sampai jari jemari. Lalu kemudian saat berwudu hanya diusap, maka wudunya batal. Dikarenakan dikarenakan air tidak mengcover yang harusnya dibasuh. Kenapa kok bisa tidak tercover? Karena ada perban yang lebih dari kebutuhan. Selesailah pembahasan seluruh yang ada di buku ini. Teman-teman, kalau ada yang mungkin kurang dimengerti, teman-teman bisa menyimak kembali video yang sudah kita olah. Ada berapa seri berarti ya? 19. Ini video ke-19, berarti ada 19 jam. Teman-teman bisa mengikuti kajiannya lagi dengan menyimak di YouTube atau Facebook Muflis Hafidh Official. Cukup untuk satu pertanyaan, ada yang mau bertanya? Tunggu dulu. Ya, Pak. Muntah bukan batal wudhu, tetapi setelah muntah sunnah wudhu. Air mani keluar tanpa syahwat. Ngeden BAB keluar air mani, saya baru dengar. Mungkin wadi kali. Mani. Antum bisa bedakan mani itu dengan semburan. BAB keluar semburan air mani. Butiran. Itu bukan mani. Itu namanya wadi. Mani itu harus dengan semburan. Diomongin bagaimana semburan. Kalau cuman klik 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 klik, itu bukan semburan namanya. Kalau bentuknya kayak buliran-buliran, itu namanya wadi, bukan mani. Mani itu harus dengan semburan. Adapun yang sambil ngeden BAB, itu namanya wadi, bukan mani. Berarti tamatlah buku yang sudah kita bahas. Untuk pertemuan atau kajian berikutnya, insya Allah yang akan kita bahas adalah buku baru. Buku salah satu karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah, yang judulnya Istiqomah. Nah, untuk teman-teman kalau ingin dapatkan bukunya, silakan kontak admin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.